Sebuah kata-kata baik tidak hanya menenangkan hati, namun juga mampu mengubah hidup menjadi lebih berdaya. Pernahkah kamu merasa demikian? Setiap hari pikiran kita selalu mengajak berbicara tentang berbagai hal yang terjadi. Acap kali, kalimat yang bermunculan di pikiran selalu mengarah pada kritikan diri yang bukan membangun, justru semakin melemahkan. Kata-kata yang disampaikan pada diri sendiri dapat menjadi pendorong untuk kesuksesan seseorang. Beberapa penelitian telah menguji bagaimana kalimat yang afirmatif atau penguatan lebih besar dampaknya dibandingkan kalimat yang memotivasi. Sehingga urgensi untuk mempraktekkan dan mempelajari cara yang tepat untuk berbicara pada diri sendiri memiliki kajian keilmuan tersendiri yang patut menjadi keterampilan hidup setiap individu. Tidak hanya itu, bersamaan dengan afirmasi diri, kita juga perlu kemampuan untuk memvisualisasikan masa depan yang tepat dan baik. Sehingga afirmasi dan visualisasi adalah dua paket keterampilan yang sangat penting untuk diasah, untuk menjadi diri sebagai pribadi yang berkualitas, terampil, maju, cerdas, kuat, dan sukses. Afirmasi diri adalah teknik untuk penguatan keyakinan dan cara untuk menginjeksikan mindset dan keyakinan positif dalam dirimu. Melalui kalimat yang membuat dirimu benar-benar yakin bahwa masa depan yang kamu imajinasikan akan menjelma menjadi kenyataan. Sedangkan visualisasi diri adalah teknik membayangkan kalimat yang kamu afirmasikan dalam gambaran visual yang nyata, dan cara melakukan visualisasi atas gambaran hidup yang hendak kamu rancang. Untuk lebih jelasnya, simak dalam video ini. Mindset, keyakinan dan pola pikir adalah serangkaian elemen yang ternyata begitu krusial dalam menentukan nasib kita dalam mentanga sejarah kehidupan. Mindset positif dibarengi dengan keyakinan dan pola pikir yang juga positif akan menjadi bekal berharga bagi kita untuk meraih masa depan yang cerah dan cemerlang. Sebaliknya, mindset dan keyakinan serta pola pikir negatif yang acap kali mengeluh pada keadaan, yang kadang merasa frustasi dengan situasi yang kian menekan, yang tak jarang jatuh dalam rasa iri dan ketidakberdayaan, yang justru akan mendorong kita dalam lorong kelam yang tak berujung. Kita tidak bisa selalu berpangku tangan dengan hidup yang sedang kita jalani dan membiarkan mengalir begitu saja. Semuanya perlu kita rancang dan olah agar hidup kita semakin hari semakin membaik, bukan sebaliknya. Agar kita bisa menyelinap dalam jalan kecemerlangan, bukan terpelanting dalam sejarah hidup yang syarat kesenduan. Pada akhirnya, semesta ini hanya memantulkan apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Ingatlah selalu hukum resonansi dan gaya tarik-menarik. Jika kamu berprasangka positif akan hidupmu, maka kekuatan semesta akan mengirim balik energi positif yang dahsyat itu dalam kehidupan kamu yang nyata. Apabila kamu berprasangka negatif akan nasib hidupmu, maka invisible hand akan benar-benar mengirim balik rentetan ketidakberuntungan dalam sejarah hidupmu. Jadi, tidak ada yang namanya beruntung dan kebetulan di dunia ini.
Semuanya telah dirancang dalam prasangka yang ada dalam mindset kamu. Yang dianggap beruntung itu adalah murni hasil dari pola pikir dan mindset kamu selama ini. Oleh karenanya, penting bagi kamu untuk melakukan dua teknik ini, yakni afirmasi diri dan visualisasi diri. Dua teknik ini dapat kamu praktekkan secara langsung dalam keseharianmu secara terus-menerus dan konsisten, agar teknik ini bekerja sebagaimana mestinya dan kualitas hidup kamu semakin hari semakin meningkat. Teknik pertama, afirmasi diri. Ini adalah teknik untuk penguatan keyakinan dan cara untuk menginjeksikan mindset dan keyakinan positif dalam dirimu. Suatu kalimat untuk membuat dirimu benar-benar yakin bahwa masa depan yang kamu imajinasikan akan menjelma menjadi kenyataan. Contoh sederhana, jika misalkan kamu punya cita-cita membangun bisnis yang sukses, maka afirmasi itu mungkin bisa berupa kalimat, "Insya Allah saya menjadi pembisnis sukses dengan profit yang terus tumbuh." Atau contoh lain, jika kamu ingin menjadi sales manager hebat, maka afirmasinya bisa seperti ini. Saya yakin suatu saat saya menjadi best sales manager di perusahaan ini. Contoh lain lagi, jika kamu ingin masuk dalam salah satu perguruan tinggi favorit, maka afirmasinya bisa seperti ini. Saya setelah lulus SMA ini, saya pasti kuliah di Universitas ITB. Kalimat-kalimat di atas adalah afirmasi diri dan akan lebih ampuh jika diucapkan dalam hati secara periodik. Walaupun takdir Tuhan yang menentukan, itu urusan belakangan, karena Tuhan memerintahkan kita untuk berusaha semaksimal dan seyakin mungkin. Sedangkan takdir itu bukan urusan manusia, tetapi urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Rasakan aura kekuatan kalimat itu di waktu senggang kamu, saat sedang menunggu, saat sedang mau tidur, saat sedang berjalan, saat sedang merenung, atau saat apapun bisa kamu programkan untuk melakukan afirmasi diri. Teknik kedua, visualisasi diri. Ini adalah teknik membayangkan kalimat yang kamu afirmasikan dalam gambaran visual yang nyata, dan cara melakukan visualisasi atas gambaran hidup yang hendak kamu rancang. Visualisasi diri adalah latihan spekulatif dan kontemplatif yang terbukti meningkatkan suasana hati dan pandangan hidup. Dalam visualisasi diri, kamu membayangkan diri kamu berada di masa depan ideal yang segalanya berjalan baik. Karir kamu berkembang, hubungan kamu mendukung, dan kamu sehat secara emosional dan fisik. Apa manfaat visualisasi diri? Penelitian telah menunjukkan bahwa mempraktekkan latihan visualisasi diri dapat meningkatkan pengaruh positif, ekspektasi masa depan, dan optimisme. Pada saat yang sama, hal ini juga dapat mengurangi ambivalensi tujuan yang dikaitkan dengan kecemasan dan depresi. Memvisualisasikan diri kamu mencapai suatu tujuan meningkatkan kemungkinan bahwa kamu akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Cara mempraktikkan visualisasi diri. Pikirkan situasi yang mungkin dialami oleh diri kamu yang terbaik. Bayangkan segalanya, pemandangan, suara, dan perasaan yang akan kamu alami. Pertama, temukan tempat di mana kamu tidak akan mengalami gangguan, seperti kamar tidur atau ruang tamu. Kedua, pilih waktu tertentu di masa depan untuk menjadi fokus, misalnya 3 tahun dari sekarang. Ketiga,
Luangkan beberapa saat untuk menjelajahi diri di masa depan. Bayangkan bagaimana perasaan kamu, di mana kamu berada, dan dengan siapa kamu akan berada. Catatan, penting untuk diingat bahwa tujuan latihan ini bukan untuk memvisualisasikan fantasi terbesar kamu, melainkan masa depan terbaik yang dapat kamu capai. Keempat, bayangkan diri kamu berada di masa depan di mana segala sesuatunya berjalan persis seperti yang kamu rencanakan secara pribadi, profesional, dan sosial. Misalkan untuk kehidupan pribadi kamu, elemen yang menjadikan kamu unik seperti hobi, preferensi kesehatan, dan pencapaian apapun yang ingin kamu kejar. Kesuksesan profesional ini mencakup karir dan pekerjaan kamu. Apa yang memberi kamu tujuan pendidikan apapun, kelompok pendapatan kamu, dan apa yang kamu inginkan untuk masa pensiun kamu. Kehidupan sosial, kehidupan romantis dengan pasangan kamu, teman yang kamu cari dan pertahankan, hubungan kamu dengan keluarga, dan aktivitas sosial rutin apapun. Kelima, bayangkan diri kamu yang terbaik dalam domain ini masing-masing selama 1 menit penuh. Keenam, tulis tentang diri kamu yang terbaik dalam bidang pribadi, profesional, dan sosial masing-masing selama 5 menit. Kamu bisa membuatnya samar-samar atau sespesifik yang kamu inginkan. Teruskan alur penulisan tanpa mengkhawatirkan kesalahan ejaan atau tulisan tangan. Kamu juga dapat bereksperimen dengan berbagai versi latihan ini dengan memvisualisasikan diri kamu yang terbaik dalam berbagai jangka waktu. Bagi sebagian orang, lebih berguna untuk memvisualisasikan masa depan yang dekat, dan bagi yang lain, masa depan yang jauh. Kamu juga dapat memilih untuk memvisualisasikan domain yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Misalnya, kehidupan profesional ideal kamu 10 tahun dari sekarang, namun kehidupan sosial ideal kamu 6 bulan dari sekarang. Contoh afirmasi impian membangun bisnis yang profitable. Maka visualisasi yang kamu pikirkan bisa berwujud seperti ini. Bayangkan produk bisnis kamu yang kian terkenal, cabang bisnis kamu yang ada di 10 kota besar Indonesia, wajah-wajah pelanggan produk kamu yang puas, atau juga gambaran strategi pemasaran yang sukses dan menghasilkan ledakan penjualan. Contoh afirmasi menjadi best sales manager. Maka visualisasi yang muncul dalam pikiran kamu bisa seperti: bayangkan wajah-wajah sales tim kamu yang antusias, sales presentation kamu yang amat memukau dan mampu meyakinkan calon klien. Atau juga saat kamu dengan bangga menerima penghargaan tertinggi penjualan dari perusahaan tempat kamu bekerja. Contoh lain afirmasi seorang guru yang sukses membina siswanya. Maka visualisasinya bisa membayangkan wajah siswa yang tersenyum berhasil meraih nilai ujian yang di atas rata-rata. Banyak siswa yang berhasil meraih perguruan tinggi negeri. Kamu mendapat penghargaan sebagai guru teladan dan guru paling disukai siswa. Visualisasi diri tersebut bisa kamu kembangkan sendiri berdasarkan impianmu. Yang terpenting, buatlah bayangan tersebut seolah-olah nyata dan kamu telah berhasil melakukannya. Yakin dan selalu berpikir positif apabila dalam kenyataannya belum seperti apa yang kamu bayangkan. Semua perlu proses dan usaha yang terus-menerus serta konsisten terhadap visualisasi yang sedang kamu lakukan. Visualisasi merupakan kombinasi antara imajinasi positif dan rencana spesifik yang berjalan dengan penuh keindahan. Sejumlah penelitian empirik menunjukkan visualisasi yang spesifik atas apa yang kamu ingin kerjakan dan raih memberikan dampak signifikan bagi kinerja nyata kamu.
Visualisasi positif melatih sel-sel otak kamu untuk benar-benar bergerak sesuai dengan harapan yang kamu inginkan. Pelan-pelan, proses ini benar-benar akan mendorong raga dan tubuh fisik kamu untuk bergerak persis seperti yang kamu visualisasikan. What you think is what you get. Teknik afirmasi diri dan visualisasi diri akan menjadi alat bantu untuk membuat apa yang kamu pikirkan benar-benar menjadi kenyataan. Selamat mencoba.